Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 2, persatuan dalam perbedaan dengan muatan IPS. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perhatikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari penjajah Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemarin kita peringati ya, upacara bendera. Oke, namun Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan tersebut. Belanda bersama sekutu datang kembali ke wilayah Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka beralasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Kenyataannya, mereka justru berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui pertempuran fisik. Seperti sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Selain itu, upaya lain juga dilakukan dengan jalan diplomasi atau perundingan. Nah, ini contoh yang perjuangan fisik ya, pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi ya, tanggal 27 sampai 30 Oktober 45 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yakni Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Sedangkan rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo melalui siaran radio bertekad kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Ya. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan sampai pertempuran Surabaya ini? Ya, dalam pertempuran ini. Nah, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.
namun diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, karena itu persatuan dan kesatuan menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Anak-anak, pertempuran Surabaya ini adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya apa? Pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Ini yang secara fisik. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang. Perhatikan ya. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945 karena pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Jepang juga disebut telah meracuni sumber air minum di Semarang sehingga Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut, namun ia gugur oleh tentara Jepang sehingga menyulut amarah rakyat. Nah, pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Ya, pada bulan Oktober 1945, anggota Nica ya, Belanda yang dibantu oleh Inggris tadi yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Nah, pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak, ya ini akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Pertempuran fisik yang merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu bersama Nica yang memasuki kota Bandung berhasil menguasai kota Bandung bagian utara pada tanggal 23 Maret 1946. Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan juga segera dikosongkan. Nah, demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintahan RI, para pejuang yang dipimpin Kolonel Ahmad Haji Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan ya, gedung-gedung penting yang dikuasai oleh Sekutu itu dibakar sehingga Bandung menjadi lautan api. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang disusupi oleh tentara Nica membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran itu Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadilah pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa yang berakhir dengan kalahnya tentara Sekutu.
Anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh perjuangan fisik yang dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang perjuangan lain yaitu perjuangan secara diplomasi atau perundingan. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggarjati. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Surmerhon. Hasil perundingan Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 adalah: yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Nah, perhatikan dalam perjanjian tadi masih tetap merugikan pemerintahan Indonesia. Sekarang yang kedua, Perjanjian Renville. Belanda melancarkan agresi militer Belanda I yang mendapat protes dari masyarakat internasional. Indonesia dan Belanda kemudian melakukan perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Amerika yaitu Renville, ya, milik Amerika Serikat. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin, sedangkan wakil dari Belanda dipimpin R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. A. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. B. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. C. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Kemudian D. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Nah, ya. Hasil perjanjian Renville ini merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Oke, kita lanjutkan sekarang Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini ditandatangani di Jakarta tanggal 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Makanya ya disebut perjanjian Romroyen. Ini pemimpinnya. Kalau tadi Renville karena di atas kapal Renville. Isi perjanjian Romroyen yaitu sebagai berikut. A. Gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Kemudian B. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. C. Para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Kemudian D. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, sekarang adalah konferensi meja bundar. Ini diplomasi selanjutnya ya, perundingan selanjutnya. Konferensi meja bundar atau disingkat KMB dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Romroyen, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta,
Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven. Perhatikan kenapa disebut konferensi meja bundar. Kalian perhatikan ya. Perundingannya ini adalah mejanya berbentuk bundar, maka disebut konferensi meja bundar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang agresi militer Belanda ya. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Nah, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Kemudian agresi militer Belanda 2. Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville pada tanggal 18 Desember 1948. Keesokan harinya Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syarifuddin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Agresi militer Belanda 2 mendapat berbagai protes dari dalam maupun luar negeri. Pihak internasional kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Nah, anak-anak, itu tadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan, baik melalui fisik maupun diplomasi atau perundingan. Nah, sekarang kalian setelah merdeka ini, upaya apa yang dilakukan, yang bisa kalian lakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI? Nah, ini contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bangga dengan membeli produk dalam negeri. Kemudian mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Kemudian mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya kerja bakti. Yang kelima, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. 6. Saling menghormati dan tolong-menolong tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, anak-anak, sejak dulu bangsa Indonesia selalu mengedepankan kepentingan kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga dapat tercipta kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oke, anak-anak, kita akhiri sampai di sini pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.